Shalom Bapak Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bertemu kembali. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, dengan penuh sukacita, bahagia, dan tetap semangat. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah Forum Komunikasi Kategorial Adioswo GKJ Klasis Jakarta bagian Timur, hari Sabtu 19 September 2020. Mari bersama kita akan masuk dalam ibadah ini. Kita mau memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi Songolikur Podo Tunggalan Kalih. Sumangga sowan Gusti. Sumangga sowan Gusti, haleluya. Srana kidung pamuji, haleluya. Tiang percaya nyawiji, haleluya. Ing tresno tulus yekti, haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Ibadah Forum Komunikasi Kategorial Adioswo saat ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Adioswo Gereja Kristen Jawa berbekal sabda Tuhan dan Injilnya, membaktikan dirinya sepenuh hati bagi hormat dan kemuliaannya, berpegang pada visi serta misinya, untuk berkarya terus dan berbuat nyata, berdaya guna, berperan serta bagi gereja dan masyarakat. Atas karunia serta berkat Tuhan, dikuatkan terus semangat berjuang, ucap syukur di dalam pelayanan dan mengabdikan diri untuk negara dan bangsa. Umur panjang bermahkota rambut putih, bukan hanya sekedar dirasa, berjiwa besar, berbudi luhur, cerminan budaya Indonesia. Atas karunia serta berkat Tuhan, dikuatkan terus semangat berjuang, ucap syukur di dalam pelayanan dan mengabdikan diri untuk negara dan bangsa. Umur panjang bermahkota rambut putih,
hatinya untuk berkarya terus dan berbuat nyata, berdaya guna, berperan serta bagi gereja dan masyarakat. Atas karunia serta berkat Tuhan dikuatkan terus semangat berjuang, ucap syukur di dalam pelayanan dan mengabdikan diri untuk negara dan bangsa. Umur panjang bermahkota rambut putih, bukan hanya sekedar dirasa, berjiwa besar, berbudi luhur, cerminan budaya Indonesia. Atas karunia serta berkat Tuhan dikuatkan terus semangat berjuang, ucap syukur di dalam pelayanan dan mengabdikan diri untuk negara dan bangsa. Umur panjang bermahkota rambut putih, bukan hanya sekedar dirasa, berjiwa besar, berbudi luhur, cerminan budaya Indonesia. Shalom, para adiyoswa ingkang kinasih. Monggo kita sami ngumandhangaken yel-yel kebanggaan kita. Adiyoswa semangat, adiyoswa bahagia, adiyoswa berguna. Oh, yes, yes, yes. Dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, kita harus disiplin 3M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. Kita ulangi sekali lagi. Disiplin 3M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. Wow, hebat. Adiyoswa semangat, adiyoswa bahagia, adiyoswa berguna. Oh, yes, yes, yes. Matur nuwun. Monggo kita sami ngrepekaken kidung sumangga sowan Gusti saking kidung Pasamuan Kristen Jawi angka 29 pada 3 lan sekawan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Untuk itu mari kita tunduk dalam doa. Tuhan, kini berkati kami dengan sabda-Mu, supaya kami terus dapat bersyukur dan beroleh berkat dalam kehidupan kami. Inilah kami, berkatilah kami, terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Amin.
Pembacaan Alkitab pada kesempatan ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai yang ke-15. Kita akan mengikuti dalam tayangan visualisasi berikut ini. Setelah itu, Yesus pergi ke seberang danau Galilea atau danau Tiberias, itu sebutan lainnya. Banyak orang mengikutinya sebab mereka sudah melihat keajaibannya menyembuhkan orang sakit. Yesus naik ke atas bukit, lalu duduk dengan murid-muridnya. Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat banyak orang mendatanginya. Di mana kita bisa beli makanan supaya semua bisa makan? Ia mengatakannya untuk menguji Filipus. Sebenarnya ia sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Agar setiap orang bisa makan sedikit, dibutuhkan lebih dari 200 keping perak untuk membeli roti. Murid Yesus yang lain, Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, "Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi tentunya tidak cukup untuk orang sebanyak ini." Suruh orang-orang itu duduk. Di tempat itu ada banyak rumput. Jadi orang-orang itu duduk di rumput. Kira-kira ada 5.000 orang. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, lalu membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Ia melakukan hal yang sama pada ikan. Lalu mereka semua makan dengan sepuas-puasnya. Setelah semua sudah kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkan makanan yang berlebih. Jangan ada yang terbuang." Lalu mereka mengumpulkan 12 bakul penuh kelebihan makanan dari 5 roti dan 2 ikan yang dimakan oleh orang banyak itu. Melihat keajaiban yang dibuat oleh Yesus, orang-orang itu berkata, "Sungguh ini adalah nabi yang diharapkan datang ke dunia." Yesus tahu mereka datang untuk memaksa dia menjadi raja mereka. Oleh karena itu ia lalu pergi menyingkir ke perbukitan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Pada masanya ketika Tuhan Yesus semakin populer, ada banyak orang ingin dekat dengan Tuhan Yesus. Dan dalam bacaan kita hari ini diceritakan bahwa mereka berbondong-bondong mengikuti Dia. Karena situasi yang seperti itu, jadilah Tuhan Yesus juga memberi tantangan kepada para murid untuk melayani banyak orang, sekalipun dalam rupa-rupa keterbatasan. Diceritakan Tuhan Yesus bertanya kepada para murid dan utamanya kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memberi makan untuk banyak orang tidak mungkin tanpa persiapan. Bahkan sekalipun dengan persiapan, kalau harus menjamu 5.000 orang, itu tentu bukan perkara yang mudah. Apalagi pada waktu itu, tempat di mana Tuhan Yesus bersama dengan orang banyak itu berkumpul jauh dari perkampungan. Dan Filipus, seorang yang dikenal sebagai saudagar atau pedagang, tentu lebih memilih menggunakan hitungan akali atau rasionya. Maka dia menjawab apa yang menjadi tantangan dalam dirinya. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 1 dinar itu upah seorang pekerja dalam 1 hari. Jadi menurut perhitungan Filipus, kalau 200 dinar andai itu ada untuk membeli roti, mereka yang begitu banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus tidak akan kenyang. Sesuatu yang memang sulit. Ini pula yang sering menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Pelayanan begitu luas dan ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Oleh sebab itu, para murid sesungguhnya juga ditantang untuk menghadapi keterbatasan dan kesulitan yang ada, tidak sendiri-sendiri, tetapi bekerja sama, bertolong-tolongan, dan ada komunikasi satu dengan yang lain. Maka diceritakan di ayatnya yang ke-8, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Tuhan Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang memang kita sudah bekerja sama, tetapi lagi-lagi yang ada pada kita sangat-sangat terbatas. Betul kata Andreas, ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jelas tidak sebanding. Tetapi ini sudah sebuah upaya untuk mengatasi kesulitan. Dan inilah yang sebetulnya juga dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Dalam keterbatasan kita, dalam kesulitan kita, jangan patah semangat. Mari terus bekerja sama. Mari kita mencoba melewati tantangan dan menganggapnya itu sebagai peluang untuk bekerja sama, untuk berkomunikasi lebih baik, dan ini menjadi peluang untuk memberi diri satu dengan yang lain lebih baik. Apa yang terbatas itu diterima oleh Tuhan Yesus. Maka ia berkata,
suruhlah orang-orang itu duduk. Dan setelah mereka duduk, Tuhan Yesus menerima persembahan dari seorang anak kecil yang tidak disebutkan namanya. Dan hingga hari ini kita tidak tahu siapa anak kecil itu. Teks ini sesungguhnya juga hendak mengajarkan kita memberi diri tidak harus dicatat, apalagi dikenang nama kita. Kalaupun ada yang mencatat, ada yang mengenang nama kita, perbuatan baik kita, bersyukurlah. Tetapi hal yang lain, kita juga diajak untuk mau menghargai pemberian dari siapapun, sekalipun dari seorang anak kecil, dari seorang yang tidak diperhitungkan oleh siapa-siapa. Persembahan yang tulus. Kita tidak tahu anak itu memberi 5 roti jelai dan 2 ikan itu apakah inisiatifnya sendiri atau inisiatif orang tuanya. Tidak dijelaskan. Tetapi seorang anak ini memberi dengan ikhlas. Dan inilah yang juga penting dalam kehidupan kita. Memberi dengan tulus, memberi dengan ikhlas. Dan apa yang terbatas itu diterima oleh Tuhan Yesus dengan rasa syukur. Maka dicatat di ayatnya yang ke-11, ia mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan sebanyak yang mereka kehendaki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka semua makan kenyang. 5.000 laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Bisa jadi jumlah itu ya lebih dari itu. Memang dicatat kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Sangat banyak. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mulai sabda ini kita juga hendak diingatkan. Kasih Tuhan mampu mengubah yang terbatas menjadi tak terbatas. Ia juga menghendaki para murid untuk tidak menyia-nyiakan apa yang tersisa. Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Mari kita menghargai setiap pemberian, dan kalau ada yang tersisa, mari kita juga syukuri itu. Siapa tahu hal-hal yang tersisa itu bisa bermanfaat untuk yang lain. Setelah dikumpulkan, ternyata sisa itu 12 bakul penuh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini sebuah karya yang luar biasa. Kita memang tidak tahu persis dan Injil Yohanes tidak mencatat dengan detail apakah 5 roti jelai dan 2 ikan itu dipotong-potong oleh Tuhan Yesus dan tidak pernah habis sehingga ada sisa yang sangat banyak, atau ketika seorang anak yang memberikan bekalnya 5 roti jelai dan 2 ikan, kemudian orang banyak yang kala itu biasa berpergian jauh dengan bekal masing-masing, kemudian juga mengeluarkan bekal yang ada, seperti kalau kita mengadakan perjamuan kasih, sehingga semuanya tercukupi, bahkan ada sisa yang sangat banyak. Keduanya mujizat, tetapi yang diutamakan bukan soal cara mujizat itu terjadi, tetapi bagaimana para murid melayani di tengah-tengah keterbatasan dan mengubah tantangan menjadi peluang. Tantangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus sepertinya tidak masuk akal. Memberi makan begitu banyak orang tanpa persiapan, tanpa bekal yang cukup, dan para murid menyadari mereka tidak sendiri.
mereka bersama dengan seorang guru yang bijak, seorang Mesias, seorang Tuhan yang mampu mengubah yang terbatas menjadi tak terbatas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di hadapan kita selalu ada tantangan. Dan hari ini kita diajak untuk berani dan mau mengubah tantangan menjadi peluang. Tantangan bersama dan peluang bersama untuk mengedepankan kasih dan kuasa Tuhan di tengah-tengah keterbatasan kita. Mari terus bersemangat, mari terus mengatasi kesulitan dan tantangan yang ada bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Urip kang semestine lamun tansah ngucap syukur ning ngarsane Sang Kristus tan pantes tak kabur jroning susah lan bunga sadaya kaanan aku ngidung memuji syukur yeku karsanya nadyan prahara nempuh sarta ombak anyambyong aku terus muji syukur cukup ringgu Gustiku jroning susah lan bunga sadekah kenan aku ngidung memuji syukur yeku karsanya kanggo opo uripmu lamun tanpa ngucap syukur Kristus dadya panebus pasrakan titulus jroning susah lan bunga sadekah anan aku ngidung memuji syukur yeku karsanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan jemaat di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita berdoa dengan doa Bapa kami. Rama kawula kang swarga ingkang asmaka sucen
bumi kadya aning swarga. Ing dinten sapunika sinau cekap rejejuki kawula ngampuna kadya kawula ugi ngapunteni tiyang kelepatan. Sampunan diriku letak panggoda kakele pasno kula saking piwujar jar Gusti kang ngrangkang nusasawa serta kayunan ngantos lami-laminya. Bapa Surgawi, segala puji, hormat, kemuliaan, dan sembah kami naikkan kepadamu, ya Tuhan, di dalam Sang Juru Selamat, Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada saat ini, ya Tuhan, kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Yang pertama dan utama, kami para adiuswo Gereja Kristen Jawa Klasis Jakarta bagian Timur nyawiji bekti sehati menaikkan syukur dan terima kasih atas pemeliharaanmu kepada kami sumrambah putra wayah. Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami walaupun kadangkala dalam keadaan duka dan suka. Suka dan duka silih berganti sebagai penguat iman kami, agar kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sampai akhir zaman. Di dalam doa syafaat ini, ya Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus senantiasa memelihara para diuswo dimanapun mereka berada. Engkau memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Engkau memberikan kecukupan bahkan kelimpahan kepada para diuswo di dalam menjalani masa tuanya. Secara khusus, ya Tuhan, kami berdoa untuk para diuswo yang sedang sakit nandang rogo, gerah, baik yang ada di rumahnya masing-masing maupun di rumah sakit dan panti-panti kesehatan. Oh Tuhan, Roh-Mu yang kudus bekerja menghadirkan mujizat kesembuhan untuk para saudara-saudara kami yang sakit ini. Biarkanlah hati mereka tetap memandang ke depan kepada Sang Penyembuh Tabib yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Forum Komunikasi Kategorial Adiuswo Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasis Jakarta bagian Timur, di mana di dalamnya kami boleh senantiasa bersekutu, kami boleh senantiasa menyanyi, kami boleh senantiasa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah. Engkau pun memberkati FKKA ini dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami masing-masing, di mana kami membaktikan diri. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, gereja kami masing-masing, gereja Kristen Jawa Klasis Jakarta bagian Timur. Biarkanlah melalui gereja kami masing-masing, kami boleh menghadirkan damai sejahtera Tuhan kepada masyarakat di sekitar kami. Dalam doa syafaat ini, ya Tuhan, kami berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kami. Tuhan menolong para pimpinan negeri ini agar memiliki hikmah dan bijaksana, agar memiliki pikiran dan tindakan untuk menyejahterakan rakyat Nusantara Indonesia tercinta ini.
Jauhkanlah para pemimpin negeri ini untuk hanya memikirkan dirinya sendiri, namun tetap memikirkan rakyat kaula alit sampai di Karangpadesan. Dengan demikian, damai sejahtera, adil, makmur yang lestari boleh terjadi di negeri ini. Secara khusus ya Tuhan, di dalam menghadapi virus corona COVID-19 ini, secara khusus Engkau memberikan hikmah dan bijaksana kepada para dokter di Indonesia ini dan anggota medis dan para ahli obat agar segera boleh menciptakan obat-obat untuk menyembuhkan virus corona COVID-19 ini. Berkatilah para tenaga medis dari tingkat yang paling rendah sampai di tingkat pusat. Selanjutnya Tuhan, untuk para Diyoswa, Engkau menjauhkan yang jauh dari virus corona. Dengan demikian para Diyoswa tetap sehat. Kami menyerahkan keluarga kami masing-masing, dimanapun keluarga kami masing-masing berada. Anak-anak, menantu, cucu, bahkan buyut, kami serahkan semuanya ke dalam pengasihan Tuhan, untuk Tuhan melindungi dan memberkati anggota keluarga kami. Akhirnya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami para Diyoswa ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan, agar iman kami semakin tua, semakin kuat. Dengan demikian, dengan iman yang semakin kuat kepada Tuhan Yesus Kristus itu, maka setiap hari hidup kami tansah sinungan waluyo, winengkura harjo, pinaringan nugroho, ugi pinayungan sih rahmatipun Gusti Yesus Kristus salaminyo. Demikian ya Tuhan, seluruh doa syafaat kami ini, jikalau di dalam doa syafaat ini ada ceweting tembung, kitaling boso, kirang trap susilo anggen kawula manembah, para Diyoswa sedaya mohon ampun segala suatu kekurangan dan dosa kami. Doa syafaat ini sepenuhnya kami naikkan kepadamu di dalam Sang Juru Selamat, penebus dosa, penyedia surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, kabulkanlah doa kami. Amin. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kau oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban kau kenak, salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Bila kau memandang orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada cara terbeli. Berkat Tuhan mari hitunglah, kami tak kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulan dunia, janganlah khawatir, Tuhan ada Allah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah pada petang hari ini, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Sebagai firman, landasan untuk pemberian persembahan, diambil dari 1 Tesalonika 5, ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sementara pengumpulan persembahan, kita iringi bersama dengan memujikan nama Tuhan melalui kidung jemaat 287, ragam yang B. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberikan kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Allah yang Maha Baik dan Maha Murah, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Pada kesempatan ibadah petang hari ini, kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan mau menerima persembahan ini
walaupun tidak sebanding dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Kami juga berdoa bagi tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Kiranya dijauhkan dari segala cobaan dan godaan. Ajarlah kami senantiasa untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Ajarlah kami senantiasa juga memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Ampuni segala dosa dan salah kami, Tuhan. Apabila di dalam mempersembahkan terselip akan dosa dan kesalahan kami. Inilah seruan doa permohonan kami, yang kami alaskan hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Pangeran Yehuwah maringi berkah dateng panjenengan lan ngayomi panjenengan. Pangeran Yehuwah nyunaraken wedananipun dateng panjenengan lan maringi sih rahmat. Pangeran Yehuwah nunggulaken wedananipun dateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin. Amin, haleluya.
sira ngastokno sadeng Gusti tresno sesami nadyan panemu beda ning tansah sulaya olah kawicaksanan tanah luwung pindahnya endahing warna nyawiji bangun urip kang adem tentrem raharja. Puji Tuhan, ibadah telah usai. Kita bersyukur atas pertolongan Tuhan. Meskipun kita berbeda tempat, tapi kita disatukan dalam kasih-Nya melalui peribadahan forum komunikasi kategorial Adi Yosua. Mengingatkan kembali dengan semangat yang sama kita akan bertemu di ibadah bulan Oktober di minggu yang ketiga. Di masa pandemi ini terus-menerus kita diingatkan, mari tetap selalu memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan hindarilah kerumunan. Tetap semangat, tetap bersyukur bahwa Tuhan baik dan terus baik bagi kita semua. Tuhan memberkati.